Halo semua, jumpa lagi dengan saya Mas Effendi Prabowo di channel YouTube Warner Matic. Kali ini saya mau jawab pertanyaan dari Mas Thomas Ricci. Dia nanya gini, Om, kalau kita lewat jalanan curam, ya untuk dapat efek engine brake, apakah kita bisa geser tuas dari D ke 2 atau ke L? Atau kita tetap di posisi D dengan mengandalkan rem? Ikuti terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan jelaskan dan saya akan jawab pertanyaan Mas Thomas Ricci ini secara lengkap dan mendetail. Baik teman-teman, saya akan jelaskan dan saya akan jawab secara detail ya. Apa sih sebetulnya efek engine brake itu? Efek engine brake itu tercipta ketika rasio gear pada transmisi matic itu pada posisi underdrive. Posisi underdrive itu dimana posisi putaran mesin itu lebih kenceng dibanding outputnya pada transmisi matic. Nah, pada transmisi matic konvensional 4 percepatan, underdrive ini ada di posisi 1 atau L, terus di posisi 2. Nah, L ini bisa dianggap atau disebut sebagai low gear ya. Dalam beberapa transmisi matic, posisi L dengan posisi drive, tapi pada saat kita di gigi 1 itu komponen yang kerja beda ya. Karena pada posisi L itu ada tekanan oli tambahan namanya booster pressure ya, yang akan memberikan tambahan tekanan oli pada clutch sehingga memungkinkan si transmisi itu bisa diajak untuk nanjak curam atau turun curam, nanjak terjal turun curam, atau terbalik-balik gimana ya, ya itulah, yang penting nanjak banget turun banget. Nah, pada saat itu tentu putaran mesin akan lebih tinggi dibanding output shaft yang ada di transmisi matic itu. Nah, karena putaran lebih tinggi, maka ketika kita jalannya agak kenceng terus kemudian pedal gas kita angkat, maka akan ada efek engine brake seperti kayak nahan. Nah, di gigi 2 juga begitu, efek engine brake kerasa juga meskipun tidak sekerasa pada saat di gigi 1. Tetapi pada saat di gigi 3 ya nggak kerasa. Kenapa? Karena itu rasio giginya tercipta 1:1 gitu. Sehingga putaran mesin dan putaran output shaft pada transmisi itu sama, jadi nggak ada efek engine brake. Beda lagi kalau di overdrive, maka bukan engine brake yang didapat, mobil malah nyelonong kenceng. Nah, itu yang perlu dipahami dulu tentang efek engine brake. Nah, balik ke pertanyaan Mas Thomas Ricci tadi, apakah boleh? Boleh aja, ya kan? Boleh saja. Jadi ketika Mas Thomas itu bawa mobil matic terus kemudian turunnya agak tajam, disarankan memang pakai 2 atau L. Kenapa? Karena kalau panjang turunannya dan curam itu, kalau kita hanya mengandalkan rem, ya itu berbahaya. Kenapa begitu? Karena bisa saja panas kan. Nah, kalau rem itu panas, bisa saja kampasnya kebakar ya. Kalau terlalu panas, bisa saja kemudian olinya panas dan kemudian bisa ngelos. Nah, itu berbahaya tentunya. Jadi untuk menghindari itu, ya baiknya gunakan, malah saya menyarankan, bukan boleh ya, menyarankan pakai aja 2 atau L gitu ya. Yang nggak boleh itu pada saat kita mau turun yang curam atau tajam itu, kita mindah dari D atau 3 ke 2 kemudian ke L ya, dalam kecepatan yang tinggi. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena terjadi overspeed, clutch itu belum sepenuhnya bekerja tetapi sudah dipaksa bekerja, sehingga yang terjadi akan ada gesekan di clutch itu. Tapi kalau kita mindahnya, kalau kita ngopernya itu
dalam kecepatan yang wajar, misalnya kita pindah dari 3 ke 2 atau D ke 2 dalam kecepatan nggak lebih dari 40 km per jam. Pada saat 2 ke L nggak lebih dari 15 km per jam, ya baik-baik aja, aman-aman aja, nggak apa-apa. Dan memang saya sarankan seperti itu, karena tentu ketika kita bawa mobil, apalagi dengan keluarga atau ada penumpang lain, tentu prioritas keselamatan yang nomor satu. Jadi buat apa kita nyaman kalau nggak selamat, ya. Jadi lebih baik memang di 2 atau di L. Terus kemudian ada yang nanya, kalau kemudian kita sering ke 2 atau ke L, nanti transmisi cepat rusak, transmisi olinya cepat kotor. Ini hoax. Jadi jangan percaya sama omongan itu. Itu omongan orang yang nggak ngerti transmisi matic, tidak mengerti sistem kerja transmisi matic, sehingga dia berspekulasi, berasumsi dengan logika pikir dia yang tidak berdasar pada pengetahuan transmisi matic yang benar, sehingga ngira-ngira aja. Terus kemudian dia bikin, oh gampang rusak, transmisi matic tidak dibikin untuk gini rusak, gini rusak, gini rusak. Enggak lah, ya kan, dia sudah dibikin oleh insinyur yang pinter, yang dia sudah memperhitungkan segala hal itu. Jadi jangan termakan dengan hasutan-hasutan atau informasi-informasi yang nggak valid, yang nggak benar, yang hanya membuat kita takut dan bingung gitu ya. Makanya buat teman-teman, ikutin channel YouTube Wondermatic ini supaya dapat pengetahuan yang baik ya. Banyak yang menginformasikan hal-hal yang sebetulnya itu nggak benar ya, tetapi karena teman-teman nggak punya pemahaman yang baik, tidak punya rujukan yang baik, ya diterima aja. Terus kemudian kita menjadi takut. Nggak usah takut, pakai matic, pakai aja, nikmati aja kenyamanan fasilitas yang diberikan oleh produsen mobil pada transmisi matic itu. Jadi jangan dikit-dikit takut, jangan dikit-dikit nanti kalau begini rusak, kalau begini rusak, kalau saya pakai 2 rusak, pakai L rusak. Ya kita lama-lama paranoid sendiri gitu ya. Jadi biarin aja orang ngomong, mereka tidak berdasar, ya nggak usah didengerin gitu ya. Dengerin Wondermatic aja. Nah, balik tadi, kalau kita ke 2 atau ke L, apakah rusak? Ya, kalau sering pakai enggak, ya 100% tidak. Ya, bagaimana penjelasannya? Nanti ikutin video saya berikutnya. Kalau ke 2 ke L rusak atau enggak? Nanti ikuti video saya berikutnya. Tapi sekarang saya ingin jawab pertanyaan Mas Thomas itu tadi, bahwa dianjurkan ketika turun tajam, lama, panjang, pakai aja 2 atau L, itu jauh lebih aman ya, jauh lebih aman. Nggak usah khawatir transmisi maticnya saya bakal cepat rusak, nggak usah khawatir. Oli saya bakal cepat kotor, nggak usah khawatir. Yang nomor satu adalah saya selamat, ya kan, rem saya tidak kebakar dan saya bisa melanjutkan perjalanan dengan nyaman. Itu aja penjelasan saya untuk Mas Thomas Ricci. Dan juga buat teman-teman lain yang memerlukan informasi ini supaya nggak bingung lagi ya, dan ikuti terus video-video saya di channel YouTube Wondermatic. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih tahu ke teman-teman semua, Wondermatic adalah channel rujukan khusus mobil matic dan transmisi otomatis. Jadi kalau teman-teman punya transmisi matic, punya mobil matic, doyan dengan transmisi matic, hobi dengan mobil matic, senang kulik-kulik transmisi matic, pengen tahu segala hal dengan transmisi matic, buka channel YouTube Wondermatic. Dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis, berlangganannya gratis, gak usah khawatir. Oke, sampai jumpa.